Halo anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan materi tentang bangun ruang yang submaterinya adalah unsur-unsur dan jaring-jaring bangun ruang 5 segi 4. Tetap semangat ya belajarnya. Sekarang kita lihat materi. Perhatikan benda-benda berikut ini. Yang pertama ini ada gambar sebuah piramida yang berada di Mesir. Ini adalah tempat kuburannya raja-raja Mesir zaman dahulu. Kemudian ada lagi sebuah atap rumah atau atap bangunan. Dan yang ketiga ini ada sebuah bangunan dari kaca. Ini adalah pintu masuknya ke Museum Louvre yang ada di Paris, Prancis. Nah, ketiga bangunan ini adalah contoh benda-benda di kehidupan nyata yang bentuknya 5 segi 4. Sekarang kita akan membahas tentang unsur-unsur 5 segi 4. Pertama, kita akan menggambar 5 segi 4. Gambarkan terlebih dahulu sebuah garis lurus seperti ini. Kemudian gambarkan lagi garis yang kedua dengan garis putus-putus. Agak ke kanan sedikit ya dari garis yang pertama tadi. Kedua garis ini sejajar. Kemudian hubungkan kedua garis ini pada setiap ujungnya. Satunya garis putus-putus dan satunya tidak. Kemudian pada sudut bagian dalamnya, tarik sebuah garis ke sudut lainnya yang berseberangan. Seperti ini ya, dengan garis putus-putus. Kalau sudah, dari sudut lainnya lagi, kita tarik lagi sebuah garis ke sudut seberangnya. Seperti ini. Videonya bisa sambil di-pause ya, supaya kamu bisa sambil menggambarnya pada buku catatan kamu. Nah, kita sudah punya dua buah garis tadi yang ada di dalamnya, yang saling berpotongan. Dari kedua garis ini ada satu titik pertemuannya yang ada di tengah. Ini ya, ini adalah titik perpotongannya yang ada di tengah dari kedua garis tadi. Dua garis yang ini bisa disebut dengan diagonal. Diagonal dari bangun datar yang ini tadi. Ini nanti akan menjadi alas dari 5 segi 4 itu. Nah, jadi dari titik tengah perpotongannya ini, kita tarik sebuah garis lurus ke atas, yang tegak lurus ya dengan bangun datar yang di bawah ini. Kita tarik sebuah garis ke atas seperti ini. Menarik garisnya tidak usah terlalu panjang ke atas, secukupnya saja. Kalau sudah, kita lanjutkan dengan menggambar sebuah garis dari setiap sudut pada alas 5 segi 4 ini. Kita tarik sebuah garis dari salah satu sudutnya terlebih dahulu menuju ke titik puncak yang ada di atas, seperti ini. Ya, seperti itu ya. Dengan garis putus-putus yang ada di belakang ini ya, pertama kita gambar. Kemudian dari sudut yang lainnya lagi, tarik ke atas lagi ke titik puncaknya. Kita lanjutkan lagi, tarik lagi garis dari sudut yang lain ke titik puncaknya. Nah, sekarang masih ada tersisa satu sudut yang ada di alas. Kita tarik lagi ke titik puncak yang ada di atas, seperti ini. Kalau terlalu cepat, videonya bisa sambil di-pause ya, saat kalian menggambar 5 segi 4 ini. Kemudian kita akan memberi nama 5 segi 4 ini. Kita mulai dari titik paling atas, yaitu titik puncaknya. Kita beri nama T.
Kemudian pada sudut-sudut yang ada di alas, kita beri nama A, B, C, D. Nah, seperti ini. Sekarang kita sudah memberi nama 5 segi 4 ini dengan nama T, A, B, C, D. Sekarang kita akan membahas unsur-unsurnya. Yang pertama yaitu mempunyai sisi sebanyak 5. Nah, jadi sisi pada 5 segi 4 ini hanya ada 5. Yang mana saja sisinya? Pertama, ABCD, yaitu sisi alas. Bisa dilihat pada gambar di samping. Yang kedua, ATB, yaitu sisi tegak depan. Yang ketiga, DTC, yaitu sisi tegak belakang. Yang keempat, ATD, yaitu sisi tegak bagian kiri. Yang kelima, BTC, yaitu sisi tegak bagian kanan. Perhatikan, untuk yang sisi tegaknya, titik puncaknya atau T selalu berada di tengah-tengah ya, di sini penulisannya. Nah, bagaimana dari bentuk sisi segi 5 segi 4 ini? Pada sisi alas itu bentuknya adalah persegi ya. ABCD itu sisi alasnya itu bentuknya persegi. Kalau dilihat pada gambar memang bentuknya seperti jajar genjang, tapi sebenarnya itu bentuknya persegi. Kalian bisa bayangkan dari bangunan yang sudah kita bahas di awal tadi. Yang kedua, sisi tegak. Sisi tegaknya ini bentuknya adalah segitiga. Segitiga sama kaki. Ya, keempat sisi tegaknya ini adalah segitiga sama kaki. Jadi semua sisi tegaknya ini ukurannya sama ya, sama semua. ATB, DTC, ATD, dan BTC itu ukurannya sama semua, luasnya sama semua. Bentuknya adalah segitiga sama kaki. Sekarang unsur yang kedua yaitu mempunyai rusuk sebanyak 8. Jadi rusuk pada 5 segi 4 hanya ada 8. Yang pertama rusuk AB, rusuk BC, rusuk CD, dan rusuk DA. Keempat rusuk ini ada pada sisi alas. Selanjutnya, ada rusuk yang terletak pada sisi tegaknya, yaitu rusuk AT, rusuk BT, rusuk CT, dan rusuk DT. Nah, bagaimana dengan garis-garis putus-putus yang berada di tengah itu? Di sini ada garis AC, ada BD, dan ada dari titik puncak T ke perpotongan garis ini. Apakah itu bukan termasuk rusuk? Ya, itu bukan termasuk rusuk ya. Jadi jangan salah, AC, BD, dan garis tinggi ini dari titik puncak ke titik tengah ini bukan merupakan rusuk. Jadi jangan ditulis di rusuk. Kita lanjutkan. Unsur yang ketiga, yaitu mempunyai titik sudut sebanyak 5. Ada titik sudut A, titik sudut B, titik sudut C, titik sudut D, dan terakhir titik sudut T. Jadi hanya ada 5 titik sudut pada bangun ruang 5 segi 4.
Selanjutnya jaring-jaring 5 segi 4. Sekarang perhatikan animasi berikut ini. Nah, ini adalah sebuah 5 segi 4 yang saat dibuka akan terlihat jaring-jaring dari 5 segi 4 tersebut. Ya, seperti ini ya. Ini adalah pola gambar jaring-jaring 5 segi 4. Nah, jadi hanya ada dua macam pola gambar jaring-jaring 5 segi 4. Tidak seperti kubus dan balok kemarin yang lebih banyak. Kali ini hanya ada dua. Kalian bisa gambar jaring-jaring 5 segi 4 ini pada sebuah kertas. Kemudian coba dibentuk apakah akan terbentuk 5 segi 4. Ya baik, sampai di sini materi tentang unsur-unsur dan jaring-jaring bangun ruang 5 segi 4. Sekian dan terima kasih.